akan menjelaskan pembuatan apem contong jagung. Ini khas Kelurahan Sojo. Setiap panen jagung kita wajib untuk membuat apem contong. Ini khas Kapanewon Palian. Bahan dasarnya yang pertama tepung jagung, terus pemanisnya ini gula merah ditambah gula pasir, terus ditambah garam, ditambah dengan kita menggunakan tape secara alami, yaitu tape dari nasi, bukan dari yang lain, yaitu tape nasi. Kita tambah dengan parutan kelapa untuk menambah rasa, cita rasa jadi gurih. Pembuatan apem jagung ini seperti apem yang lain, caranya mudah, dengan direbusnya gula campur dengan bahan-bahan jadi satu, kita rendam selama 1 malam, biar ada pengembangan. Setelah sudah mengembang selama 8 jam, nanti kita kukus selama 15 menit untuk menghasilkan apem yang gurih. Menu yang kedua, kita akan membuat sambal lele wijen. Karena lele ini hasil dari Kelurahan Pampang, khas di Pampang, kita meningkatkan hasilnya agar tidak bosan dengan menu yang seharian. Menunya cukup mudah, bahannya lele ditambah wijen, bumbunya dari bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, sama gula merah dan garam. Semua bumbu ini nanti digoreng sampai coklat kering, lalu dihaluskan, ditumbuk, lelenya digoreng, diambil dagingnya, terus dicampur jadi satu dengan bumbunya, ditambah wijen, selesai. Lama masak kurang lebih 15 menit dari awal. Menu berikutnya adalah sego abang tiwul pletik. Ini merupakan kuliner tradisional Kabupaten Gunung Kidul, di mana yang terkenal adalah sego abang. Kemudian juga selain itu, karena di Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan tiwulnya, kami menampilkan nasi tiwul pletik. Ini kami padukan dengan beras. Menu berikutnya adalah bergedel tempe dengan bahan tempe, kemudian bawang, kemudian merica, kemudian garam dan miri, dan kita tambah dengan telur. Kami tidak menggunakan penyedap rasa, ini sudah kami ganti dengan miri. Cara memasaknya, yang pertama kita kukus tempe, kemudian setelah masak ini nanti tempe tersebut dihancurkan. Kemudian bumbu yaitu bawang, miri, garam dan merica ini nanti kita haluskan. Kemudian kita campur dengan tempe yang sudah kita rebus dan halus, kemudian dicampur dengan daun bawang, dan kemudian dicampur dengan telur, kemudian kita bentuk sesuai dengan selera. Setelah itu semuanya sudah tercampur, kita goreng dan siap untuk dihidangkan. Menu berikutnya adalah tumis kulit singkong. Ini adalah inovasi baru dari bahan-bahan yang kita gunakan. Ini maksudnya untuk memanfaatkan limbah, tapi masih terdapat nilai gizinya. Ini yang menjadi kebanggaan di Kelurahan Pampang, Kapanewon Palian. Kita mencoba terobosan baru, memanfaatkan limbah-limbah yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, tetapi karena ini masih terdapat nilai gizi yang cukup tinggi, termasuk juga karbohidrat, maka kita berusaha untuk berinovasi menggunakan bahan-bahan yang limbah tadi menjadi lauk yang tidak kalah nikmatnya. Ini adalah yang pertama adalah kulit singkong, kemudian ini adalah daun embun atau adas wangi, kemudian bumbunya merupakan bumbu khas bawang putih, kemudian merica, kemudian miri. Sebagai pengganti MSG kita menggunakan ebi, kemudian garam.
bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Caranya, karena kulit singkong ini mengandung sianida 0,3, maka ini harus benar-benar dicermati cara memasaknya, yaitu dengan cara direbus menggunakan arang. Direbus menggunakan arang, kemudian setelah matang kita buang airnya, kita ganti dengan air yang baru. Masak bergantian setiap 1 jam sekali. Jadi setiap 1 jam sekali kita buang, ganti dengan air yang baru. Setelah dinyatakan benar-benar sudah netral racun birunya, maka siap digunakan untuk lauk. Yang pertama kita potong kecil-kecil, kemudian kita padukan dengan bahan-bahan yang lain, kemudian kita haluskan bumbu-bumbu yang sudah disebutkan tadi, kita tumis, kemudian kita masukkan dulu udang, kemudian kulit singkong, yang terakhir kita padukan dengan daun embun atau adas wangi. Berikutnya, ini juga masih kebanggaan Kelurahan Pampang, karena Kelurahan Pampang, Kapanewon Palian terdapat sentra jamu, diantaranya minuman bunga telang. Adapun bahan yang digunakan pertama serai, kemudian jahe, kemudian kayu manis, kemudian cengkeh. Kemudian gula batu. Selanjutnya adalah bunga telang. Ini yang masih kondisi segar, terlihat sangat menarik sekali. Dan ini yang sudah berbentuk teh. Di mana di sini ada informasi tentang manfaat dari bunga telang tersebut. Adapun proses pembuatannya cukup mudah. Kita geprek jahe, kemudian serai, kemudian kayu manis, kemudian cengkeh, bunga telang. Ini kita rebus dalam waktu yang bersamaan sampai mendidih. Adapun penyajiannya, kita tambahkan gula batu pada gelas, kemudian dituang rebusan bunga telang tadi. Cukup mudah, simpel, dan insya Allah bermanfaat. Menu selanjutnya kita menampilkan sayur rendeng. Sayur rendeng itu paling banyak ditanam di kebun-kebun yang daunnya seperti ini, daun kacang tanah. Bahan yang kita tampilkan daun rendeng, daun kacang tanah, lalu koro uceng, lalu labu kuning atau waloh, lalu pete. Kita menggunakan ebi, gula jawa, garam, bawang putih, dan kemiri. Untuk rasa pedasnya kita pakai cabai rawit dan cabai merah secukupnya. Lalu untuk santannya sendiri kurang lebih dari 1 butir kelapa. Untuk pengolahannya, pertama-tama kita haluskan dulu bumbu, bawang merah, bawang putih, lalu cabai. Setelah itu nanti kita tumis atau kita gongso. Untuk salam dan lengkuas sendiri kita geprek. Nanti kita beri untuk rasa dari petenya mungkin terakhir. Setelah nanti bumbu kita gongso, lalu masukkan santan mendidih, kita masukkan daun rendeng atau daun kacang tanah yang sudah kita cuci bersih, lalu masukkan labu kuning. Setelah itu kita tunggu sampai matang dan sajikan. Menu selanjutnya kita menampilkan peyek udang dari Kelurahan Pampang, Kapanewon Palian. Di sini kita akan menampilkan peyek udang kali, tepung beras, kelapa, miri, sama daun jeruk, tumbar, kencur, dan bawang putih. Kelapa kita parut, kita campur dengan tepung beras, kita kasih air secukupnya, haluskan bumbu,
kita masukkan udang kali, kita campur semuanya, terus kita goreng durasi 30 menit. Untuk hidangan penutup dari kami menampilkan puding gude. Puding gude yang kita tampilkan di sini menggunakan kacang gude yang masih kering. Kita cuci bersih, lalu kita rebus setengah matang. Setelah itu nanti kita blender supaya menghasilkan kacang gude yang halus. Lalu untuk tambahan berikutnya ada santan. Santan yang kita butuhkan di sini adalah 1 butir kelapa. Kurang lebih kita butuhkan dari santan itu sendiri 1 liter air. Lalu ada tambahan susu, boleh susu apa saja. Lalu gula pasir, untuk pewanginya sendiri kita menggunakan pandan. Setelah itu kurang lebih tepung agar yang kita butuhkan 4 bungkus tepung agar-agar. Lalu dari semua bahan ini kita campur menggunakan tambahan 1 telur, dikocok jadi 1 semua. Setelah itu kita masak sampai matang. Setelah matang kita aduk terus sampai uap yang daripada puding tadi panas sampai menghilang. Setelah itu kita bisa cetak dengan sesuai selera kita sendiri.